Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Semoga belum ngantuk anak-anak atau adik-adik yang soleh dan soleha. Ya, kita lanjut masuk bagian C tadi ya. Produk kerajinan dari serat tumbuhan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal ya. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Ini contoh hasil kerajinan dari bahan serat alam, yaitu dari hasil kerajinan dari serat tanaman. Ada piring ya. Ini ada apa sih? Lupa Ustaz namanya. Nah, ini bisa jadi hiasan. Ya, ada keranjang dan macam-macam ya. Kalian tahu namanya, Ustaz lupa. Tapi yang penting bisa jadi bahan kerajinan. Oh iya. Ini bagian pelepah pisang ini ya hasilnya. Bagian eceng gondok. Ini pandan, rumput linggi, rumput ketak. Nah, dari rumput aja bisa menghasilkan kerajinan ya, serat tumbuhan ya. Hasilnya juga bagus-bagus ya, Masya Allah, dengan harga yang lumayan ini kalau dijual ya. Kerajinan dari serat tumbuhan ya, produknya banyak ya. Cuma daun aja ya, belum batang ya, belum biji ya, belum lagi buah. Oke, kita lanjut. Produk kerajinan serat hewan. Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba. Sudah tahu kan, sudah sering dengar. Serat ulat sutra ini juga sering dengar. Bulu biri-biri ini sejenis domba ya. Dan kulit hewan ya, misalnya kulit sapi, kulit kambing ya, kulit ular, kulit buaya ya. Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti shawl. Ya, shawl tadi yang buat di leher. Nah, sutra juga bisa dibuat shawl. Baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas ada pula yang dibuat menjadi sarung bantal, kursi, dan taplak. Nah, kita masuk bagian bahan serat hewan. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan, seperti dicukur dulu domba tadi ya, pembersihan dengan cara pencucian, dikeringkan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Serat bulu domba atau wool memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu bahan seperti ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion ya. Ya, misalnya serat wool dari bulu domba, serat sutra dari kepompong ulat sutra, serat dari bulu alpaka ya, banyak ya, itu contoh kecilnya. Kita masuk bagian B lagi. Alat produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu seperti alat pintal ya, dan alat penggulung benang. Kalau sendiri susah ya kalau kita yang menggulung sendiri ya. Alat tersebut dapat dibuat dalam bentuk tradisional. Jadi dibuat alat-alat sederhana juga bisa ya, tergantung orangnya bisa membuat alatnya atau tidak ya. Peralatan berikut ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan. Jadi ini tidak membatasi, ada banyak ya alat-alatnya ya. Ada gunting juga bisa, alat pencukur bulu, baskom ya untuk menedah tempat bulu-bulunya, dan jarum jahit. Nah, kita
kita masuk bagian C. Produk kerajinan dari serat hewan. Ini mesin pemintalan ya. Jadi sudah lihat ya mesin pemintalan ini. Nah, dan ini mesin penggulung benang hasil pemintalan. Kayak sepeda aja kan, kalau bisa bikin sendiri bisa ya. Nah, kita masuk bagian F sudah ya. Tapi sebelum itu ada yang mau dibahas sedikit. Pembuatan produk kerajinan bahan serat hewan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra. Sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Di bawah ini adalah contoh. Nah, contohnya nggak usah bikin. Kita langsung masuk ke bagian F. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Nah, kenapa penting kemasan produk kerajinan bahan serat? Kemasan ini juga penting ya untuk memancing pembeli ya. Kalau kalian misalnya beli hiasan tidak ada tempat, sangat bagus tidak ya? Tidak kan? Ya kurang menarik. Yang bungkus kemasan produk kerajinan juga harus dibuat semenarik mungkin agar kalian tertarik membelinya. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan ya. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Jadi semakin bagus kemasannya berarti itu isinya juga bagus. Semakin mahal harganya ya. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu para perajin atau produsen mengenalkan atau mendekatkan produk kepada konsumennya. Hanya dalam beberapa detik saja sebuah kemasan dapat merubah cara pikir seorang dari tidak tertarik menjadi tertarik terhadap sebuah produk. Contohnya aja kemasan-kemasan kopi yang di kafe-kafe. Itu biar harganya sampai jutaan tetap ada yang beli. Karena kemasannya menarik dan rasanya juga mantap ya. Gitu ya. Semakin bagus hasil kerajinannya, semakin berkualitas, semakin mahal. Beda dengan kopi yang 1000-an, 2000-an ya, dengan kopi yang ratus ribuan. Sensasinya beda, nikmatnya juga beda. Dari kemasannya juga, kerajinannya juga beda ya. Nah, dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama. Nah, kemasan aja memiliki fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan. Apaan? Mouse-nya error ya. Nah, dia terklik sendiri. Apaan mengganggu, ada iklan tadi ya. Nah, keempat fungsi tersebut penting diperhatikan ya. 4 ini sangat penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi seperti logam, ada yang dari plastik, ada yang kayu, ada serat alam, ada kardus, ada kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Contohnya aja misalnya kalian membeli piring dari pelepah pisang ya, tapi kemasan luarnya pakai kaca. Cocok nggak cocok ya, lebih baik yang seperti ini ya. Nah, kemasan produk kerajinan. Nah, contoh proyek kerajinan bahan serat ini kita nggak perlu dibahas. Jadi untuk prakarya sudah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Ustadz akhiri dengan kafaratul majelis.
Tapi sebelum itu jangan lupa di screenshot, dipelajari dari awal sampai